Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan saya. Saya akan lanjutkan bercerita tentang kegiatan saya. Sebenarnya ada dua kegiatan yang sudah akan saya ceritakan, tapi ditunda dulu. Ini ada tema yang lebih menarik, yaitu tentang hajatan. Ceritanya saya hari ini dan 2 hari ke depan itu akan berada di hajatan terus, karena tetangga saya sedang mengadakan hajatan, yaitu acara pernikahan tetangga saya. Dan peran saya di situ adalah sebagai petugas wirawiri dan asah-asah. Tugas utama saya adalah wirawiri, dan ketika di sela-sela itu saya membantu teman-teman yang asah-asah. Wirawiri adalah semacam kalau bahasa Indonesia, pokoknya tugas seorang wirawiri itu ditugaskan untuk kesana kemari lah. Wirawiri itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya kesana kemari atau menjadi pesuruh, kurang lebih seperti itu kali ya. Nah, sekilas tentang hajatan di kampung itu masih sistemnya bekerja sama ya, bergotong royong, saling bantu membantu. Di sana ada sistem yang biasanya sudah berjalan dan itu akan berjalan terus ketika ada salah satu masyarakat atau warga yang mengadakan hajatan. Di sana ada peran-peran yang biasanya akan cenderung menjadi peran itu terus. Misalnya dia cocok untuk menjadi seorang pembicara, maka di sana dia cenderung akan menjadi pembicara atau pidato lah. Itu kalau ada yang biasanya itu cocok untuk menyuguh atau laden, biasanya cenderung akan ke sana. Dan ternyata peran saya di situ adalah tukang mencuci piring. Jadi maka saya akan cenderung ketika ada hajatan itu saya akan mencuci piring. Dan di sini yang sering saya dapatkan adalah peran mencuci piring dan wirawiri. Atau wirawiri itu gimana ya mau menjelaskan wirawiri ya, pokoknya itulah kesana kemari. Terus misalnya ada di pihak dapur ada yang ingin membutuhkan sesuatu, jadi dia tinggal memerintah si wirawiri ini untuk mencukupi kebutuhan itu. Misalnya beli plastik, beli kertas, beli bumbu, mengambil apa saja, atau ater-ater itu mengantarkan nasi dan sebagainya. Di pagi hari pas saya berangkat, itu satu pemandangan yang menarik saya adalah diesel yang berada di tempat yang agak jauh agar tidak bising. Itu salah satu ikon yang membekas di menjadi kenangan di masa kecil ya. Jadi ada hajatan, terus ada diesel itu. Terus poinnya apa? Ya pokoknya ada diesel itu kayak ikonik itu satu. Terus di hari pertama, di pagi hari pas mau mulai hajatan itu biasanya kita briefing dulu itu. Di situ ada tokoh-tokoh masyarakat yang pidato, pokoknya mengarahkan. Nah, di situ ada tokoh-tokoh yang mengarahkan, terus memastikan, dan menggunakan bahasa Jawa yang masih merdu lah. Menggunakan bahasa Jawa, namanya bahasa Jawa Kromo. Dan
realitanya itu yang bisa itu tinggal yang tua-tua, yang muda-muda sudah nyaris putus yang bisa berbicara semacam itu. Itu pertama ada briefing, terus setelah itu langsung kita eksekusi menempati posisi masing-masing. Dan setelah briefing itu kita menyiapkan, misalnya yang asah-asah juga menyiapkan tempat asah-asah, yang bikin minum juga dia konsentrasi dengan minumannya itu, terus yang laden juga mulai melayani orang-orang, menyuguh minum, menyuguh tenaga dan lain-lain. Terus di pemandangan itu ada pemandangan ikonik yang kedua, yaitu ibu-ibu memasak. Itu lebih membekas lagi karena di masa kecil saya itu ketika ada hajatan terus ada pemandangan ibu-ibu masak dan kita berlari ke sana kemari, itu membuatku teringat lagi dengan masa-masa indah seperti itu. Ibu-ibu duduk mengerubungi sesuatu, mengerubungi bumbu atau mengerubungi tungku di situ. Sayang sekali tadi karena tempat ikonik lainnya adalah tempat godok wedang merebus air itu, tapi besok akan saya videokan, tadi lupa. Itu juga tidak kalah ikonik, tapi karena tempat tugas saya atau kantor saya itu di tempat asah-asah dan tadi agak jauh, jadi saya tidak lupa untuk memvideokan ya sekilas-sekilas untuk pengetahuan teman-teman. Situ ibu-ibu duduk, terus untuk makannya itu jadi setelah sekitar jam berapa ya, 9, 10 ya, 10-an lah, itu kita makan bersama. Nanti yang petugas melayani juga sudah mulai bertugas di situ, udah ini memberikan makanan dan dipersiapkan bersama-sama. Ini semacam apa ya? Ya pokoknya sebenarnya di satu sisi keguyuban itu masih sangat sangat apa ya? Sangat indah lah. Meskipun masing-masing pastinya juga punya kerepotan sendiri yang dikorbankan dan ditinggal ke situ, tapi kan suatu kali di suatu saat nanti tetap mereka juga akan membutuhkan orang lain. Sampai di sini saya masih akan menganggap ini indah ya, tapi entah besok di lain konten mungkin saya juga akan mengkritisi juga sistem-sistem dan tradisi-tradisi itu. Selanjutnya makan-makan, terus jam siang itu si petugas wirawiri itu mulai bekerja wirawiri. Kalau sebelum wirawiri, karena saya mempunyai 2 tugas, asah-asah dan wirawiri, di pagi hari itu tadi saya membantu asah-asah. Nah sekitar siang itu saya sudah mulai wirawiri, yaitu mengantarkan asul-asul dan nasi, istilahnya katresnan, seperti apa ya, pokoknya mengantarkan nasi lah, ribet mendefinisikan dengan bahasa Indonesia apa Jawa wae ya, nanti teman-teman malah tambah bingung dan ceritanya tidak disimak. Nah di situ karena saya mulai bisa menikmati suasana dimanapun tempatnya, saya malah menjadi seperti berdharma, berwisata di kampung sendiri. Kalau tidak melakukan tugas wirawiri, barangkali saya tidak pergi ke rumah-rumah warga-warga itu, dan banyak perubahan yang saya temui di rumah-rumah mereka. Salah satunya apa ya, tadi yang berkesan ya, tadi itu ada di suatu tempat namanya ke tangga kampung, tangga pedukuhan itu. Pas saya datang itu ada pemandangan
dua orang nenek yang sedang bercerita. Itu secara visualnya sebenarnya bagus sekali, indah, tapi saya tuh keliru memencet si HP. Seingat saya itu sudah record, saya shoot bagus sambil saya ulun wun dan menyampaikan maksud saya ke situ untuk mengantarkan si nasi mengantarkan makanan itu. Saya sambil merekod, taunya itu ternyata belum kepencet rekodnya. Jadi ketika saya bermaksud mengakhiri rekod itu ternyata baru mulai rekod, makanya cuma dapat sedikit, tapi ya kurang lebih seperti itulah. Pokoknya melihat orang tua, dua orang tua, orangnya kecil-kecil udah. Kalau orang sekarang kan gemuk-gemuk lah, itu kecil-kecil seperti saya. Rasanya itu semacam nyeni bahasa Jawa nih, kayak dongeng ya pokoknya kayak film. Mereka dua duduk terus bercanda, tapi orangnya udah tua-tua, rambutnya putih, orangnya kecil-kecil, ya body orang dulu lah, bukan orang sekarang yang gempal-gempal atau gemuk-gemuk, enggak. Terus di pintu dan rumahnya itu masih bambu, yang dapur. Sebagian besar rumah sini kan yang depan udah beton, tapi yang belakang itu biasanya masih ada yang rumah bambu itu. Di situ saya datang, terus saya melihat itu kayak wow, ikonik lah. Ikonik yang berapa tadi? Ketiga, pokoknya 4. Ya, itu. Terus selanjutnya biasanya karena ditinggal di tempat hajatan itu rumah mereka kosong-kosong, jadi si petugas wirawiri, yaitu saya, itu kalau mereka nggak di rumah itu nanti dicandalkan atau ditinggal begitu saja, tapi dihindarkan dari kucing, dari anjing, dan sebagian besar itu di dekat pintu dapur atau pintu ada paku, dan di situ memang biasa untuk mencantelkan si makanan itu. Ya gitulah, itu juga menarik. Terus di sepanjang perjalanan tadi saya juga tertarik sama, nggak tahu sih kenapa, sama ada tumpukan kayu di pinggir jalan. Padahal itu juga setiap hari kutemui, tapi ini untuk untuk menghibur teman-teman, karena salah satu profesi orang-orang kampung itu berkutat di perkayuan. Jadi pemandangan kayu-kayu di pinggir jalan itu juga, bayangkan saja itu di masa depan barangkali itu sebuah kerinduan, apalagi kita pergi ke kota atau kita di kota, itu menarik juga. Terus bahkan saya tadi sempat bertanya kenapa kayunya kok motongnya seperti ini, karena biasanya kan yang dipotong itu kalau kayu albasiah itu cuma ya pokoknya rata, tapi tadi potongannya itu kok sama akarnya dan panjangnya juga segitu. Kayunya kayu keling tadi sih. Besok suatu saat ada keinginan untuk bertanya sama si juragannya itu, ini kok motongnya seperti ini, apa diekspor atau dibuat apa, soalnya panjang dan tidak lurus tapi kok laku gitu tadi. Itu sih teman-teman ceritaku hari ini. Apalagi ya, sepertinya kita lanjut besok lagi ceritanya. Ini sudah 14 menit kata internet. Daya kekuatan orang menonton itu sekitar 15 menitan. Kalau selanjutnya tidak lebih menarik maka akan berhenti. Jadi ini pas 14 menit, kemudian 30 detik lagi akan menjadi 15 menit. Jadi saya sudahi sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa seperti biasa formalitas, di subscribe, di share, di like, komentar kalau ada request tema-tema tentang kegiatan sehari-hari
orang seperti saya, silahkan gunakan kolom komentar. Kita akan lanjut di lain waktu ya teman-teman. Sampai jumpa. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.